Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya Dina Zulfa Mahfuda dengan NIM 19171011150 akan mempresentasikan mengenai pengertian dakwah dan komunikasi lintas budaya. Baik, sebelumnya sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah dan komunikasi memiliki objek dan subjek yang sama, yaitu manusia. Karena itulah maka ketika seorang dai atau komunikator menyampaikan pesannya kepada mad'u atau komunikan dengan baik, di antara pendekatan yang perlu diperhatikan adalah pendekatan komunikasi antar budaya. Ya, dakwah dan komunikasi dalam tatanan proses memiliki kesamaan yang tak dapat dipisahkan. Sebab baik dakwah maupun komunikasi sama-sama titik fokusnya adalah manusia sebagai subjek dan objeknya. Baik, jadi dakwah dan komunikasi lintas budaya itu sebenarnya pada prinsipnya adalah sebuah proses komunikasi antara seorang komunikator atau disebut dai dan komunikan disebut mad'u, di mana keduanya memiliki kebiasaan atau budaya yang berbeda. Pada saat yang sama keduanya akan berusaha saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya langsung saja pada pengertian. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a yad'u da'watan yang memiliki kesamaan makna dengan an-nida yang berarti memanggil, mengajak, menyeru. Dalam sumber lain disebutkan bahwa kata dakwah dalam Al-Quran disebut sebanyak 215 kali, suatu sebutan yang tidak sedikit berkaitan dengan perintah ajakan kepada ajaran Islam. Nah, dari sini dipahami bahwa esensi dakwah adalah seruan, ajakan, peringatan, dan penyemangat kepada manusia agar mereka senantiasa berada pada jalan menuju surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa terwujud manakala seorang manusia mampu mengamalkan dalam kesehariannya syariat agama. Pengamalan inilah yang diharapkan oleh kegiatan dakwah mendorong manusia untuk tunduk pada ajaran Islam secara totalitas. Merujuk dari pengertian etimologis di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwah adalah sebuah proses transformasi pesan-pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi orang lain agar mad'u tersebut senantiasa hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pengertian komunikasi antar budaya. Dalam membahas pengertian komunikasi antar budaya ini diketahui terdapat dua variabel yaitu komunikasi dan budaya. Kata komunikasi dalam bahasa Inggris, communication secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Selanjutnya, komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud mengubah tingkah laku mereka. Selanjutnya, budaya diartikan oleh Jalaluddin Rahmat berkenaan dengan cara manusia hidup, manusia belajar, berpikir, dan merasa mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Sementara menurut Wikipedia, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Definisi komunikasi antar budaya oleh para pakar. Yang pertama, Fred A. Jand. Intercultural communication generally refers to face-to-face interaction among people of diverse culture. Komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Yang kedua, oleh Cernover dan Porter. Komunikasi antar budaya terjadi manakala bagian yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut mempunyai latar belakang budaya dan pengalaman yang berbeda.
Nah, dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya artinya suatu proses interaksi antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana kedua belah pihak memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dan pada saat yang sama, keduanya saling mempengaruhi sehingga membentuk sikap dan perilaku manusia tersebut. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah dalam perspektif komunikasi antar budaya artinya sebuah gerakan dakwah yang dilakukan seorang dai kepada mad'unya, di mana keduanya memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dari perbedaan inilah sang dai berusaha menjadikan keragaman budaya sebagai salah satu media atau sarana dakwah agar mad'unya dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan budaya mereka. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.